dan sebagainya. Tapi saat ini kita tidak lagi ada alasan. Tapi kita sudah diberi hak bebas untuk melakukan seturut dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita harus mengerti. Kita harus mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan. Karena kita melihat di sini Bapak Saudaraku, di mana Matius 7 tadi kita baca Saudaraku, karena di sini kita melihat di sini harus kita berbuah. Di sini katanya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita harus berbeda dengan dunia ini Bapak Saudaraku. Jangan kita sama seperti dunia ini, semuanya serba dingin. Kasihnya sudah dingin. Bahkan juga semuanya kepeduliannya sudah dingin. Bahkan membaca firman juga sudah dingin. Iman percaya juga sudah dingin. Semuanya serba dingin. Hanya dia ikut-ikutan saja. Ke gereja orang, ke gereja dia. Ngumpul orang, ngumpul dia. Tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetap juga ada akar pahit. Tetap juga ada dendam. Tetap juga ada sakit hati. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan dosamu yang menghambat berkat-berkatku. Bukan kurang panjang tanganku untuk menyapa kamu. Bukan kurang panjang tanganku untuk memberkati kamu. Tapi dosamulah yang membentengi. Sehingga tidak sampai berkat-berkat yang kuberikan kepadamu. Itu kata Tuhan Bapak Saudaraku. Jadi banyak saat ini manusia pada saat ini banyak dendamnya berkarat. Bahkan sampai mati. Sampai dia mengakhiri dunia ini, dia tetap dendam. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya? Karena Tuhan mengatakan siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Jadi orang pembunuh tidak layak bagiku. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemana kita akhirnya? Jangan kita hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Tuhan kita berseru. Tapi kita tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan seturut dengan kehendak kita saja. Makanya firman Tuhan mengatakan di sini Bapak Saudaraku, Matius 7 ini tadi ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jika tidak melakukannya saudaraku taat dan setia, terus terang di sini katakannya tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, ini bukanlah tidak di luar Kristen, tapi dia sudah mengadakan mujizat. Bahkan dia sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Bahkan dia sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi kenapa Tuhan mengatakan hanyalah kamu, aku tidak kenal kamu? Karena kita mengubah firman Tuhan ini. Karena kita membuat firman Tuhan ini sesuai dengan selera kita. Karena kita buat firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita. Bukan kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mengenal kita. Karena apa? Karena selera kita yang kita lakukan. Bukannya kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kehendak Tuhan itu? Jadi kita harus mengerti, harus kita membaca firman Tuhan.
supaya kita mengerti apakah selera Tuhan itu. Kita mengatakan saya menyembah Tuhan, tapi kita tidak pernah menyembah Tuhan. Tapi kita hanya minta terus. Hanya kita menyuruh terus. Hanya kita menuntut terus. Jadi siapa kita sebenarnya, saudaraku? Apakah kita Tuhan itu? Apakah Tuhan Yesus itu sebagai hamba? Apakah kita hamba? Apakah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan? Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku, ini sangat sedikit bedanya, tipis. Tuhan memberi kepada kita hak bebas. Tuhan hantu Tuhan hampir sama. Jadi Bapak Ibu saudaraku, harus kita jeli. Bahkan Tuhan mengatakan waspadalah. Ada nabi-nabi seperti bulu domba berbulu singa berbulu domba. Jadi katanya harus waspada. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita baca firman Tuhan ini, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Tuhan itu akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga Roh Tuhan itulah yang mengajari kita. Sehingga Roh Tuhan itulah yang menuntun kita. Jadi tidaklah logika kita yang bekerja, tidaklah akal kita yang kita lakukan, tidaklah kehendak kita yang kita lakukan, tapi kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sudah membukakan jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak saudaraku, tidaklah gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Memang menjadi orang Kristen, menjadi KTP Kristen itu gampang. Tapi menjadi pelaku firman Tuhan itu tidaklah gampang. Kita melihat seperti Bapak Abraham. Dia dijanjikan Bapa segala bapa. Bahkan Tuhan menjanjikan kepada Abraham, kamu akan memenuhi dunia ini, keturunanmu sama seperti bintang-bintang di langit, bahkan sama seperti pasir-pasir di tepi laut. Tuhan sudah menjanjikan. Tapi Bapak saudaraku, kita melihat bagaimana Bapak Abraham. Kita melihat ketika dia mendapatkan anak, Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu si Ishak itu untuk korban sembelihan. Jadi jika kita pihak Bapak Abraham saudaraku, apakah tindakan kita? Itunya satu-satunya anaknya saudaraku, dia sudah dikatakan bahkan dia akan memenuhi dunia ini. Bahkan dia katakan akan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Bahkan juga dia katakan keturunanmu sama seperti pasir-pasir di tepi laut. Tapi satu-satunya anaknya, Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu itu korban bakaran, sembelihlah dia. Jadi jika kita pihak itu saudaraku, tentu hati kita tidak akan karu-karuan. Tentu kita segala cara, alasan demi alasan kita buat. Kita dalih demi dalih kita lah katakan. Tapi Bapak Abraham taat, dia melakukannya dengan tulus, tidak dengan hati cemberut. Tapi Bapak Abraham mengatakan Tuhan yang menentukannya. Jadi Bapak saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah ada menyerupai Bapak kita ini, menyerupai Abraham dengan ketaatan kita? Kita belum lagi diminta anak kita Bapak saudaraku untuk kita sembahkan. Hanya diri kita, waktu kita, iman percaya kita untuk membaca firman Tuhan ini, melakukan kebenaran firman Tuhan ini, taat dan setia. Belum nyawa anak kita. Jadi Bapak saudaraku, banyak dalih. Itu dalih itu, alasan-alasan itu Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mau dengarkan itu. Tuhan sudah memberi
Alkitab untuk kita ikuti, untuk kita taati. Jadi jangan kita menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan jika kita tidak membaca firman Tuhan, taat dan setia untuk melakukannya. Jadi jangan kita mendengar apa kata orang, katanya bukan kekuatanmu, bukan karena usahamu, tapi karena kasih karunia. Justru karena itulah Bapak Saudaraku, kita menyukuri kita sudah mendapatkan kasih karunia itu, sehingga kita lebih sungguh lagi, sehingga kita lebih giat lagi, sehingga kita lebih lagi untuk mencari kebenaran firman Tuhan itu. Sama seperti kita Bapak Saudaraku, kita seperti kita ini Saudaraku, jika Bapak kita itu memberikan hadiah kepada kita, karena kita melakukan apa yang dikatakan Bapak kita, sehingga Bapak kita itu memberi hadiah kepada kita, apa upama saja seperti sepeda motor diberikannya kepada kita. Bagaimana hati kita itu berapi-apinya Saudaraku, sehingga kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk melakukan apa perintah Bapak kita. Kenapa? Karena kita sudah diberi hadiah. Ini Bapak Saudaraku, kita sudah diberi hadiah dengan luar biasa, yaitu kehidupan yang kekal. Kita diberikan kasih karunia kepada kita, tapi kita tidak mau tahu, tapi kita santai-santai saja, tidak merasa terima kasih, tidak mau melakukan firman Tuhan dengan hati gembira. Tapi kita seakan-akan tidak mau tahu, seperti orang bodoh-bodoh saja, tidak mau berterima kasih. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimanalah hati Tuhan melihat kita jika kita demikian Saudaraku. Karena Tuhan buat ada dua jalan, itu kita yang menentukannya, bukan Tuhan menentukannya. Ada dua jalan, sempit atau lebar. Jadi Tuhan sudah memberi jalan, jadi kita harus bertindak untuk menempuh ketujuan. Tujuan manakah kita harus melakukannya? Apakah kita melakukan tujuan kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal melalui jalan yang sempit? Apakah kita melakukan kehendak dunia, melakukan jalan yang lebar itu? Itu adalah kehendak kita. Karena Tuhan sudah memberikan kita hak bebas. Kita tidak diberikan Tuhan sama seperti mobil remote. Kita dipijit maju, dia akan maju, dipijit mundur, dia akan mundur, dipijit ke kiri, dia akan kiri, dipijit kanan, dia akan kanan. Tapi kita diberi hak bebas. Jadi banyak manusia pada saat ini kebebasannya itu merajalela, sehingga tidak lagi kembali kepada Pencipta, tidak lagi mau mendengarkan apa suara Tuhan, tidak lagi mau mendengarkan apa kata firman Tuhan, karena kita sudah bebas. Karena banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, asal percaya saja kamu akan selamat, asal Kristen saja kamu akan dijamin. Jadi itu bukanlah kebenaran. Jika kita Kristen melakukan taat dan setia, barulah kita mendapatkannya. Jika kita hanya gelar saja, walaupun kita dari nenek moyang kita itu menjadi orang Kristen, itu tidaklah menjadi jaminan. Karena Kristen itu tidaklah sebagai jaminan. Kristen itu hanya sebagai nama. Nama adalah nama pengikut Kristus. Tapi itu kita yang menentukannya. Apakah hanya nama saja menjadi pengikut Kristus? Apakah kita betul-betul menjadi pengikut Kristus? Jika kita itu betul-betul mengikut Kristus, tentu kita membaca firman-Nya taat dan setia sampai akhir hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Jadi pilihan itu ada di tangan kita. Kita tidak bisa membonceng dan kita tidak bisa dibonceng. Jadi tidak bisa kita mendoakan orang mati. Tidak bisa lagi kita mendoakan orang mati itu supaya dia masuk ke dalam surga. Tidak lagi bisa, karena kita mendoakan diri kita sendiri. Kita yang melakukan diri kita sendiri, karena kita akan dihakimi menurut perbuatan kita.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita perbuat selagi kita masih hidup ini Saudaraku, kita akan mempertanggungjawabkan nanti. Jadi Bapak Saudaraku, apa yang kita tanam itu akan berbuah. Jadi kita akan menanam kebaikan, tentu kita nanti mendapatkan kebaikan. Jika kita menanam kejahatan, kita nanti akan menerima kejahatan. Karena Tuhan akan menghakimi kita seturut dengan perbuatan kita, dikatakannya di Wahyu 20. Jadi ini firman Tuhan ini betul Saudaraku. Jika kita membaca firman Tuhan ini Saudaraku, kejadian-kejadian saat ini kita tahu bahwa ini pengenapan firman. Jadi tidak lagi kita ragu-ragu kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Itu pengenapan firman. Jadi semuanya itu akan terjadi. Akan terjadi karena itu sudah difirmankan. Jadi jika tidak terjadi yang tertulis di dalam Alkitab ini Saudaraku, berarti tidak benar Alkitab ini. Jadi tak usah kita menjadi orang Kristen Saudaraku. Tak usah kita menjadi orang percaya Saudaraku. Kita akan masuk neraka semuanya Saudaraku jika tidak benar Alkitab ini. Jadi Bapak Saudaraku, ujilah firman Tuhan ini. Bacalah firman Tuhan ini, praktekkanlah firman Tuhan ini sehingga kita mengerti, oh iya, sungguh luar biasa Tuhan itu. Kita akan punya iman dengan luar biasa. Karena apa? Karena kita diajari, dituntun dengan Roh Kudus. Kita tidak timpiatu Bapak Saudaraku. Kita diberi Roh Penolong. Jadi kita ini Bapak Saudaraku, jika kita taat dan setia, kita akan diberikan Roh Penolong. Jelas, sangat jelas Saudaraku. Kita baca di mana Matius, Yohanes Bapak Saudaraku. Yohanes 14 ayat 15. Di sini sangat jelas dikatakan Saudaraku, kita diberi Roh Penolong. Jadi kita tidak timpiatu, tidak logika kita yang berpikir, tidak akal kita yang berpikir, tapi kita akan diajari dengan Roh Kudus. Kita akan dituntun menjadi hak miliknya. Jadi jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus Bapak Saudaraku, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Di mana di sini katakannya Saudaraku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Jadi kita tidak akan mampu Saudaraku jika dengan akal kita, dengan kedagingan kita, dengan kepintaran kita tidak akan mampu. Makanya banyak bangsa Israel Saudaraku meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan juga kita melihat Bapak Saudaraku, ahli-ahli Taurat, bahkan juga ada orang-orang Farisi yang sudah menghafal semuanya Alkitab ini Saudaraku, tidak taat kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tidak ada Roh Tuhan menuntun menyertai dia. Yang dia andalkan adalah pikirannya, yang dia andalkan adalah kepintarannya, yang andalkan adalah kehebatannya. Sehingga dia tidak percaya Tuhan itu. Dia berbayang-bayang dengan hatinya. Raja, segala raja, kenapa lahir di kandang domba? Itu tidak mungkin. Raja, segala raja itu jika dia lahir, jika dia datang, pasti dia ada istana emas pilihannya di awang-awang. Dia akan berkata-kata di atas awang-awang karena dialah raja di atas segala raja. Itu bayang-bayangan mereka Saudaraku. Karena apa? Karena yang berpikir adalah pintarannya, yang berpikir adalah logikanya. Tapi nyatanya di sini Bapak Saudaraku, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena ketaatan kita. Di sini kita melihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita taat dan setia melakukan firman Tuhan ini, kita akan diberi Roh Penolong selama-lamanya. Jadi tidak kehendak kita yang berjalan, tidak hati kita yang bekerja, tidak lagi pikiran kita yang kita pakai, tidak lagi logika kita menafsirkan firman Tuhan ini. Makanya Bapak Saudaraku, banyak saat ini menafsirkan firman Tuhan ini, ditafsirkan firman Tuhan ini sama seperti erek-erek Saudaraku, sama seperti togel Saudaraku,
sama seperti judi, ditafsirkan firman Tuhan ini begini, sehingga firman Tuhan ini ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Kenapa? Karena tidak taat kepada firman Tuhan, tidak seturut dengan kehendaknya, sehingga bertolak belakang dengan kehendaknya, sehingga dia tambah-tambahi, sehingga dia kurang-kurangi, sehingga dia tafsirkan firman Tuhan ini, saudaraku. Jadi jika demikian, bagaimanalah hati Tuhan? Tuhan sudah memberi firman-Nya untuk kita lakukan, tapi kita pilih-pilih, ini tidak bisa, ini tidak, ini bisa, ini kita tidak bisa, ini tidak, ini yang bisa. Kita pilih-pilih, saudaraku. Jika demikian, Bapak saudaraku, apakah kita yang benar, apakah Tuhan yang benar? Jika kita pilih-pilih, Bapak saudaraku, berarti Tuhan tidak benar, berarti kita yang benar. Karena apa? Karena kita sensor kembali firman Tuhan yang berikannya kepada kita. Jadi di sini, Bapak saudaraku, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kegigihan kita, tapi karena ada Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Jelas ini ayat 17 katakan kepada kita, Yohanes 14 ayat 17a, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita mengenal Tuhan karena ada Roh Tuhan di dalam diri kita, dimateraikan dengan roh kita ini. Karena kita memahami firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Jika dengan kekuatan kita, pasti kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena kita menanggalkan kedangian kita, menanggalkan selera kita, menanggalkan yang enak-enak. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga kita akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, ada Roh penolong untuk menopang, menyertai, mengajari, membimbing kita. Di sini jelas katanya dari kepada kita Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, Roh Kudus, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Jadi dunia ini tidak dapat menerima Dia, saudaraku. Itu mengatakan dia pikirkan itu hal pekerjaan yang sia-sia, itu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak merasakannya, saudaraku. Jadi jelas di sini, saudaraku. Jadi jangan kita diombang-ambing oleh dunia ini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi Bapak saudaraku, jangan kita ikut-ikut. Jangan kita dipengaruhi karena dia tidak mengenal Dia. Jadi Bapak saudaraku, sangat jelas firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak saudaraku, Roh Tuhan diam dalam hati kita untuk berkata-kata, membimbing kita, menyertai kita, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tidak lagi berjalan seturut dengan kehendak kita. Banyak kali kita saat ini orang Kristen, saudaraku, melakukan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita. Jika demikian Bapak saudaraku, apakah nanti akhirnya, saudaraku? Kita rajin ke gereja, kita rajin menghadiri kumpulan, kita rajin untuk mengurus gereja, bahkan juga harta kita berikan untuk tapak gereja, bahkan harta kita juga memberikan untuk membangun gereja. Tapi apakah akhirnya, saudaraku? Jika Tuhan tidak mengenal kita, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi waspadalah, saudaraku. Marilah pergunakan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Kembalilah kepada Alkitab, firman kebenaran ini. Lakukanlah taat dan setia. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, bagi share kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, supaya keluarga kita, tetangga kita, saudara kita juga mendapatkan kabar baik ini, kabar kebenaran firman Tuhan ini. Karena
Jika kita tidak menyampaikannya, saudaraku, mereka tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Banyak saat ini, saudaraku, hanya ikut-ikutan saja, mengikuti apa kata manusia, bukan kembali kepada firman kebenaran. Jadi Bapak saudaraku, mari Bapak saudaraku subscribe YouTube ini Bapak saudaraku, supaya makin banyak penggemarnya, bisa untuk menjangkau jiwa-jiwa ke seluruh dunia saudaraku. Ini upaya kita, supaya kita betul-betul bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Bapak saudaraku, semuanya itu kita harus bekerja, kita harus berjaga-jaga, kita harus siap-siap untuk kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak santai-santai saja. Jadi Bapak saudaraku, firman Tuhan ini saya bagi setiap pagi ini untuk kita, dari kita untuk kita. Jadi Bapak saudaraku, ini bukannya mengajari Bapak Ibu saudaraku sekalian, tapi mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena inilah dasarnya saudaraku, apapun kita katakan dasarnya adalah Alkitab. Kita hidup ini saudaraku, dasarnya Alkitab. Jika kita tidak kembali kepada dasarnya saudaraku, kita tidak akan tahu apa-apa. Jadi Bapak saudaraku, kita tahu nyawa kita ini, kita bisa berbicara ini saudaraku, karena Tuhan masih menyertai kita. Jika Tuhan cabut nyawa kita ini saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bertahan 1 menit saja saudaraku. Tidak bisa. Jika Tuhan cabut, kita tidak lagi berguna. Jadi Bapak saudaraku, jangan sia-siakan waktu yang berikan Tuhan kepada kita. Terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan. Mari jaga kesehatan supaya kita tetap fit untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Bapak saudaraku, masih banyak pekerjaan. Padi sedang menguning, di mana saat ini saudaraku, banyak manusia saat ini tidak lagi percaya kepada Tuhan, tapi percaya dengan akalnya, percaya dengan pendiriannya, percaya dengan sikapnya. Jadi Bapak saudaraku, mari kita bekerja sama untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga kita. Terima kasih banyak, semangat terus, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.